Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faragina Salsabila. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, maka secara hukum tidak dapat diubah. Lalu bagaimana kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Jika melihat dari ilmu hukum yang ada, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok dan tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara itu sendiri. Hal tersebut tergambar dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna yang berkaitan dengan kemerdekaan ataupun usaha setelah kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Nilai-nilai tersebut menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa negara selama Indonesia masih setia dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada pembukaan terdiri atas 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar yang sebagai berikut. Yang pertama, ada alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan di alinea pertama, hal ini bermakna bahwa Indonesia dan dunia harus menghapus dan melawan penjajah yang ada di dunia. Dan alinea kedua adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea kedua, dijelaskan bahwa bermakna untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan hasil kerja keras para pejuang yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan nyawanya. Lalu alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Dan alinea ketiga bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia juga didapat atas bantuan leluhur dan juga Tuhan yang Maha Esa, dan juga untuk kehidupan yang bebas. Dan alinea keempat atau terakhir, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan bagi sosial seluruh rakyat Indonesia. 4. Ada pokok-pokok pikiran. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara fundamental yang menerangkan hakikat negara Indonesia. Berikut pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, ada negara persatuan negara yang mengatasi segala paham golongan yang perorangan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan kedua, ada negara yang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Keempat, negara yang berkedaulat rakyat. 5. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. 6. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 7. Negara yang melindungi kehidupan beragama, bukan negara ateis. Di sini juga menjelaskan bahwa Indonesia sebagai suatu negara sejak dikumandangkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan disahkan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Indonesia telah meletakkan pandangan hidup bangsanya sebagai yang dapat dilihat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara, berbentuk negara, dan dasar falsafah negara Indonesia. Pernyataan yang terkandung di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 memberikan arti bahwa fungsi dan tujuan dan bentuk negara Indonesia dilandaskan kepada makna filosofis yang terkandung dalam kalimat yang sesudah kata-kata dengan berdasarkan kepada kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis, biasa disebut dengan konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang tanpa praktik penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perlengkapan atau mengisi kekosongan yang timbul dan praktik penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam kedudukan Undang-Undang Dasar 1900 berfungsi sebagai ada dua, yaitu ada norma hukum dan juga hukum dasar. Norma hukum Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua ada hukum dasar. Hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya, setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembentukan negara Republik Indonesia, para pendahulu telah menyiapkan suatu landasan negara yang melahirkan dasar negara Pancasila. Bersamaan itu, Piagam Jakarta merupakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalami perubahan dan rancangan hukuman dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Indonesia 2010, karya Panji Settijo, Undang-Undang Dasar 1945 secara sistematika pada sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama ada pembukaan, berisi 4 pokok pikiran yang secara yuridis merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental dan pelaksanaan untuk penyelenggaraan negara, kemudian direalisasikan dengan
lebih lanjut pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta paragraf-paragraf yang berisi asas dasar proklamasi. Yang kedua ada batang tubuh yang berisi pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang terdiri 37 pasal termasuk pasal tentang perubahan. Yang ketiga ada penjelasan. Penjelasan memberikan pengertian secara rinci makna yang tercantum pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis merupakan nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 4 pokok, yaitu negara persatuan. Negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan atas persatuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memiliki arti sebagai berikut. Pertama, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Negara mengatasi segenap dan golongan dan dalam perorangan. Negara menghendaki persatuan dan melindungi segenap bangsa. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan didasarkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, artinya yang berdaulat adalah rakyat dan segala persoalan yang diselesaikan dengan jalan musyawarah dan atau perwakilan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara termasuk rakyat Indonesia yang mengakui percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menghormati segenap manusia yang memiliki adat serta perlakuan yang adil bagi setiap manusia. Undang-Undang Dasar juga harus mengandung isi kewajiban pemerintah yang menyelenggarakan negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.